Perbincangan soal asli atau palsu ijazah Jokowi masih menjadi trending di media sosial. Tidak sedikit yang meragukan hasil uji forensik Polri, mempertanyakan celah-celah penyelidikan, bahkan ada yang juga meragukan independensi polisi. Krisis ini mencerminkan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Masyarakat yang sejak awal tidak percaya pada Polri cenderung menolak hasil investigasi apapun yang keluar dari Mabes Polri. Bangsa ini sudah jengah jika ruang publik terus-menerus diributkan hanya karena persoalan remeh-temeh polemik ijazah palsu Jokowi ini, yang sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap hajat hidup rakyat Indonesia. Namun, jika perkara ini dibiarkan berlarut, narasi ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara, terutama aparat penegak hukum, pasti akan membuat pondasi-pondasi kehidupan bernegara akan rapuh. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Polemik mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo tidak juga mereda. Justru semakin kencang. Bahkan polemik ini memicu krisis kepercayaan di tengah masyarakat. Padahal Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah Presiden ke-7 tersebut asli. Sebagian besar publik tampak belum menerima hasil tersebut. Perbincangan soal asli atau palsu ijazah Jokowi masih menjadi trending di media sosial. Tidak sedikit yang meragukan hasil uji forensik Polri, mempertanyakan celah-celah penyelidikan, bahkan ada yang juga meragukan independensi polisi. Krisis ini mencerminkan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Masyarakat yang sejak awal tidak percaya pada Polri cenderung menolak hasil investigasi apapun yang keluar dari Mabes Polri. Bareskrim telah memaparkan seluruh bukti-bukti yang menyatakan keaslian ijazah Jokowi. Penyelidik Polri telah mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dokumen tersebut kemudian diuji secara laboratoris oleh tim penyelidik bersama Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Dalam pemeriksaan itu, ijazah milik Jokowi diuji dengan sampel pembanding dari 3 ijazah milik rekan-rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan UGM. Ketiga sampel pembanding itu berasal dari mahasiswa yang menempuh perkuliahan di periode yang sama dengan Jokowi. Uji pembanding tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari bahan kertas, fitur pengaman kertas, teknik pencetakan, tinta tulisan, hingga cap stempel dan tinta tanda tangan milik dekan serta rektor UGM pada saat itu. Berdasarkan hasil analisis laboratorium tersebut, Bareskrim menyimpulkan bahwa seluruh elemen pada ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembanding. Saya kutip pernyataan salah satu pejabat Polri. Berasal dari produk yang sama. Itulah penegasan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, seperti dikutip mediaindonesia.com Kamis 22 Mei 2025. Selain ijazah, Dittipidum dan Puslapfor Bareskrim Polri juga menguji keaslian skripsi Jokowi dengan pembanding skripsi rekan-rekan senior dan junior mantan Gubernur Jakarta tersebut. Kesimpulannya, tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak hand press atau letterpress. Dalam pemaparannya kepada publik, Bareskrim turut melampirkan beragam foto dokumen yang menguatkan klaim bahwa
ijazah Jokowi asli, termasuk menampilkan fotokopi ijazah dari UGM yang merupakan ijazah milik Jokowi. Namun Bareskrim tidak menampilkan foto dokumen ijazah asli Jokowi. Hal ini karena memang atas permintaan Jokowi. Dengan beragam bukti hasil uji forensik tersebut ternyata tetap tidak mampu meredam polemik yang terjadi, justru polemik semakin panas. Analis komunikasi politik Universitas Esa Unggul Nyamiluddin Ritonga menilai jika persoalan ini dibiarkan berlarut, maka tentu kepercayaan terhadap lembaga negara lama-kelamaan akan tergerus. Sikap semacam ini akan terus berlanjut bila nanti kasus tersebut diputus di pengadilan, termasuk bila yang menyatakan hal itu UGM. Hal ini tetap terjadi bila trust pengadilan dan trust kepada UGM juga dinilai rendah oleh masyarakat. Ujar Jamiluddin seperti dikutip mediaindonesia.com. Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik Henry Satrio. Ia berpendapat bahwa validasi dari UGM dan aparat penegak hukum semestinya cukup untuk menghentikan polemik. Namun nyatanya tidak. Untuk itulah ia mengingatkan bahwa jika ketidakpercayaan publik terus dipelihara, maka hal itu dapat berdampak buruk terhadap legitimasi institusi negara dan dunia pendidikan, termasuk aparat penegak hukum. Keterbelahan publik juga tergambar dalam survei Center for Indonesia Strategic Action. Survei ini merekam soal kepercayaan publik atas klarifikasi UGM dan Jokowi terkait polemik ijazah. Hasilnya 51,35% responden mengaku sangat percaya dan 25,35% menyatakan cukup percaya. Artinya ada sekitar 23% responden yang belum percaya atas klarifikasi Jokowi terkait dengan ijazahnya. Lalu bagaimana dengan persepsi responden terhadap klarifikasi pihak UGM? Trennya mirip dan berkorelasi positif dengan persepsi terhadap klarifikasi Jokowi, yakni sebanyak 47,35% responden sangat percaya, 25,76% cukup percaya. Namun masih ada sekitar 27% yang meragukan klarifikasi dari UGM. Survei ini melibatkan 950 responden dengan wawancara tatap muka melalui Jimit hingga Zoom. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposif pada 9-15 Mei 2025 dengan margin of error kurang lebih 2,95% dengan tingkat kepercayaan 95%. Artinya, survei ini menggambarkan bahwa bahkan dengan klarifikasi UGM, sebuah lembaga yang paling berwenang untuk menyatakan keaslian ijazah Jokowi, hanya separuh dari responden yang benar-benar yakin bahwa ijazah Jokowi asli. Untuk itulah, membawa persoalan ini hingga ke persidangan menjadi jalan terbaik untuk membuka polemik ini secara terang benderang dan diproses dengan transparan. Lewat pengadilan, rakyat akan menyaksikan jalannya proses hukum secara terbuka. Transparansi dan akuntabilitas terhadap lembaga negara sangatlah penting dalam polemik isu ijazah Jokowi ini, terutama institusi-institusi negara di bidang hukum. Kasus ini memang terlihat receh. Namun jika dibiarkan berlaut, jelas akan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bahkan bisa berujung pada robohnya wibawa hukum di Republik ini. Seharusnya perkara ini diteruskan sampai ke pengadilan. Dan yang menentukan hakim, bukan kepolisian. Hal ini juga agar masyarakat secara terbuka menyaksikan dan mengetahui bahwa ijazah yang disangka palsu itu
resmi, dan tidak palsu. Kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, seperti dikutip mediaindonesia.com. Selama ini rakyat sudah jengah dengan dipertontonkannya beragam akrobat untuk merekayasa hukum. Tidak hanya persoalan ijazah ini, jual beli vonis, rekayasa perkara, tebang pilih kasus, vonis ringan koruptor, hingga pengingkaran terhadap hukum sudah menjadi permainan telanjang yang menjangkiti aparat penegak hukum di negeri ini. Dengan kasus ini berlanjut ke pengadilan, maka disitulah pihak-pihak yang berpolemik akan beradu argumentasi hukum. Dan bukti-bukti yang bisa langsung disaksikan oleh publik. Kalau memang kita ingin menegakkan keadilan dan kebenaran, mari uji secara objektif di pengadilan. Di sana semua bisa dibuktikan, semua argumen diuji, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki. Apalagi kedua pihak yang bersengketa, baik itu Jokowi maupun tim pembela ulama dan aktivis, juga berharap kasus ini melaju hingga ke meja hijau. Jokowi menegaskan hanya akan membuka dan memperlihatkan ijazahnya kepada publik jika diminta pengadilan. Begitupun dengan pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu, yakni pihak TPUA. Bahkan sudah menyiapkan argumentasi dan ahli-ahli untuk bersaksi dan memberikan pendapatnya untuk mendukung argumentasi mereka. Jadi nampaknya pengadilan merupakan jalan terbaik agar kasus tersebut bisa tuntas dan terang. Bangsa ini sudah jengah jika ruang publik terus-menerus diributkan hanya karena persoalan remeh-temeh polemik ijazah palsu Jokowi ini, yang sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap hajat hidup rakyat Indonesia. Namun, jika perkara ini dibiarkan berlarut, narasi ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara, terutama aparat penegak hukum, pasti akan membuat pondasi-pondasi kehidupan bernegara akan rapuh.